Shalom, sahabat Repa yang terkasih dalam Tuhan. Hidup penuh beban. Sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa lelah menanggung beban hidup? Beban ekonomi yang makin berat, tanggung jawab keluarga, tekanan pekerjaan, bahkan pelayanan di gereja yang kadang terasa tidak ada habisnya. Ada masa di mana kita berkata di dalam hati, "Tuhan, aku tidak kuat lagi." Dan menariknya, keluhan itu bukan hanya milik kita zaman sekarang. Musa, pemimpin besar yang berbicara muka dengan muka dengan Allah, juga pernah berkata begitu. Dalam Bilangan pasal 11, Musa sampai berkata, "Aku tidak sanggup memikul tanggung jawab atas bangsa ini seorang diri." Sahabat, dunia hari ini penuh orang yang kelelahan, burnout, kehilangan arah, kehilangan makna di tengah pelayanan dan pekerjaan. Namun, firman Tuhan hari ini mau berkata, ketika kita berjalan bersama Tuhan, beban itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi membentuk kita menjadi berkat, bukan kutuk. Mari kita buka hati dan belajar dari Musa dan bangsa Israel di padang gurun, bagaimana Tuhan mengubah beban menjadi berkat. Pada waktu itu, umat Israel sedang berada dalam perjalanan dari Gunung Sinai menuju Tanah Perjanjian. Mereka baru saja menerima hukum Taurat, dan Tuhan sedang membentuk mereka menjadi bangsa kudus yang beribadah kepadanya. Tetapi di tengah perjalanan, muncul satu fenomena sosial yang sangat manusiawi, yaitu rasa bosan terhadap berkat Tuhan. Bilangan 11 ayat 4 mencatat, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka menimbulkan keinginan yang sangat besar, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging?" Inilah gambaran masyarakat yang kehilangan perspektif rohani. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Mereka merindukan bawang, ikan, daging, bukan karena lapar, tapi karena hati mereka masih terikat pada kenikmatan lama. Menurut ahli tafsir Gordon Wenham, konteks ini menunjukkan krisis identitas bangsa Israel. Mereka belum sepenuhnya mengerti bahwa kebebasan di padang gurun bukan untuk kenyamanan, tapi untuk pengudusan. Dan Musa, pemimpin rohani sekaligus manusia biasa, terjepit di tengah beban keluhan rakyat dan tanggung jawab kepada Allah. Ia mengalami leadership fatigue, kelelahan memimpin orang yang terus bersungut-sungut. Tapi Tuhan tidak menegur Musa karena lemah. Ia justru mengajarkan solusi rohani, pembagian beban lewat persekutuan. Ayat 17 berkata, "Aku akan mengambil sebagian dari roh yang ada padamu dan membubuhkannya pada mereka." Di sini kita melihat model kepemimpinan berbasis komunitas. Musa tidak dibiarkan sendirian. Tuhan ingin mengajarkan bahwa beban rohani akan terasa ringan kalau dibagi dalam kasih dan persaudaraan iman. Dalam bahasa Ibrani,
kata masa untuk beban atau tanggung jawab memiliki akar yang juga berarti mengangkat. Artinya, beban yang Tuhan izinkan bukan untuk menekan, tapi untuk mengangkat kita naik dalam kedewasaan rohani. Kata roh dalam ayat 17 ditulis bahasa aslinya ruah, bukan sekedar semangat, tapi roh Allah yang memberi kehidupan, hikmat, dan kekuatan rohani. Ketika Tuhan membagikan sebagian dari roh Musa kepada 70 tua-tua, itu bukan berarti roh Musa dibagi-bagi, tapi roh Tuhan yang sama bekerja di banyak orang. Tujuan penulis kitab Bilangan sangat jelas, untuk menegaskan bahwa umat Allah dipanggil hidup dalam ketergantungan kepada Tuhan dan kerjasama dalam komunitas iman. Tidak ada pemimpin yang dibiarkan sendirian. Tidak ada umat yang berjalan tanpa bimbingan Roh Kudus. Kisah ini menggambarkan peralihan dari model kepemimpinan individual ke kepemimpinan kolektif. Sebuah pelajaran yang sangat relevan di zaman ini, di mana banyak pelayan Tuhan merasa terbakar oleh beban, padahal Tuhan ingin mereka berbagi beban di dalam tubuh Kristus. Sahabat, dari kisah Musa dan bangsa Israel ini, kita menemukan 3 ajaran teologis yang membuat kita berkata dengan yakin bahwa bersama Tuhan beban jadi berkat. Hal yang pertama, Tuhan memahami kelelahan kita. Dalam ayat 11-15 menunjukkan Musa yang jujur mengeluh di hadapan Tuhan, dan Tuhan tidak marah. Inilah kasih karunia. Allah tidak menolak kejujuran hati hamba-Nya. Ia memahami air mata, frustrasi, bahkan keluhan kita. Di dalam Kristus, kita punya imam besar yang turut merasakan kelemahan kita. Jadi, jangan sembunyikan kelelahanmu, bawa ke hadapan Tuhan, karena dari kelelahan itu, Tuhan akan menumbuhkan empati dan pengertian yang lebih dalam. Hal yang kedua, Tuhan membagi beban, bukan menambahnya. Ayat 17-25 adalah bukti bahwa Tuhan tidak hanya mendengarkan, tapi bertindak. Ia menurunkan roh-Nya kepada 70 tua-tua agar mereka menanggung beban bersama Musa. Teologi ini menegaskan prinsip koinonia, yaitu persekutuan orang percaya. Gereja bukan tempat pahlawan tunggal, tapi tubuh Kristus yang saling menopang. Sahabat, kalau beban terasa berat, jangan pikul sendiri. Tuhan menaruh orang-orang di sekitarmu untuk berjalan bersama. Hal yang ketiga, Tuhan mampu melampaui keterbatasan kita. Ketika Musa berkata, "Dapatkah aku memberi mereka makan daging?" Tuhan menjawab, "Tangan Tuhankah pendek?" Ayat 23. Itu bukan teguran yang kejam, tapi undangan untuk percaya. Tuhan berkata, "Aku lebih besar dari bebanmu." Sahabat, iman bukan berarti tidak punya masalah, tapi percaya
bahwa tangan Tuhan cukup panjang untuk menolong kita, bahkan ketika logika manusia berkata tidak mungkin. Jadi sahabat, hari ini firman Tuhan mengingatkan, bersama Tuhan beban jadi berkat. Beban yang dulu membuat kita menangis, kini bisa menjadi kesaksian tentang kuasa dan kasih Tuhan. Musa tidak menyerah, karena Tuhan mengubah beban kepemimpinannya menjadi berkat bagi 70 pemimpin baru. Sebagai orang percaya, terutama dalam semangat Mennonite, kita percaya bahwa pelayanan, kerja keras, dan penderitaan bukan sia-sia. Di balik setiap beban, Tuhan sedang menanamkan kerendahan hati, ketaatan, dan kasih yang sejati. Mari kita belajar berkata seperti Rasul Paulus dalam surat 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-10. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Atau kita belajar seperti kata bijak lama yang saya sukai. Beban yang dibawa bersama Tuhan tidak lagi terasa berat, tapi menjadi jalan menuju berkat. Sahabat, jadilah bagian dari solusi, bukan keluhan. Berbagilah beban dengan sesama, dan biarlah Roh Tuhan menjadikan hidupmu kekuatan, saluran berkat bagi orang lain. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu di hari ini. Engkau tahu setiap beban yang kami pikul, beban keluarga, pekerjaan, pelayanan, bahkan pergumulan pribadi yang kami jarang ceritakan kepada siapapun. Tapi hari ini kami percaya, bersama Engkau ya Tuhan, beban kami tidak akan menghancurkan kami. Ubahlah setiap tekanan menjadi pembentukan, setiap tangisan menjadi kesaksian, dan setiap kelelahan menjadi kekuatan baru dalam Roh Kudus-Mu. Ajarlah kami seperti Musa, bukan menyerah, tetapi berbagi. Ajarlah kami mempercayai tangan-Mu yang tidak pernah pendek untuk menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.